ambasador yang menurut saya cocok itu? Yang namanya Akila itu, Bu. Rupanya Angelica berencana akan merekrut Akila sebagai model brand ambassador untuk produk lipstik terbaru di perusahaannya. Angelica terpikat oleh karakter bibir yang ikonik dan pesona visualnya Akila. Bahkan Angelica telah menyerahkan foto-foto Akila kepada tim promosi untuk memastikan kesesuaian estetika Akila dengan konsep produk tersebut. Sore itu ruang kerja Angelica yang biasanya tenang mendadak suasananya berubah saat bestinya datang, Kinan, yang merupakan ibu kandungnya View. Kehadiran Kinan membawa cerita pilu ya tentang masalah rumah tangganya. Karena Kinan sebagai sosok wanita yang kurang mandiri, Kinan terbiasa menggantungkan seluruh aspek hidupnya pada sang suami, papanya View. Sayangnya sandaran hidup yang ia pilih bukanlah pria idaman. Vino memiliki watak yang kasar dengan emosi yang mudah meledak. Bahkan gak jarang perselisihan di antara mereka berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan Vino pada anak dan istrinya. Sebagai sahabat dekat, pastinya dong Angelica berharap Kinan segera mengambil tindakan nyata. Bahkan jika perlu berarti harusnya Kinan bercerai dari Vino. Bagi Angelica nggak ada gunanya Kinan mempertahankan rumah tangga dengan suami yang hanya memberikan ancaman alih-alih kenyamanan. Angelica merasa Kinan seharusnya memilih untuk tinggal bersama Vio, putrinya. Karena saat ini sikap diam Kinan justru memberi kesan seolah Kinan lebih memprioritaskan suaminya daripada masa depan dan mental putrinya sendiri. Bahkan karena sangat ingin melihat sahabatnya bebas dari penderitaannya, Angelica menegaskan kesiapannya untuk menjadi penyokong hidup bagi Kinan sementara waktu ini. Angelica berkomitmen untuk membimbing Kinan menjadi wanita karir yang mandiri agar Kinan menyadari nilai diri sendiri dan gak lagi bergantung pada lelaki. Angelica memahami bahwa banyak wanita di luar sana terjebak dalam hubungan yang toksik hanya karena takut melangkah. Dan Angelica gak ingin Kinan menjadi salah satu dari mereka. Sayangnya ya, diskusi mendalam di antara mereka belum juga menemukan titik terang karena Kinan masih terkunci dalam lingkaran keraguan, ketakutan, dan krisis kepercayaan diri yang akut. Meskipun logikanya terusik, Kinan terjerat oleh alasan klise yang sering membuat manusia kehilangan akal sehat, cinta yang buta. Sebuah ironi yang membuat seseorang tetap mau bertahan dalam rasa sakit hanya karena perasaan yang sulit dilepaskan. Setelah Kinan berpamitan pulang dari kantornya, Angelica segera bersiap untuk melanjutkan agenda yang sangat ia nanti-nantikan. Hati Angelica dipenuhi kegembiraan karena akan segera bertemu kembali dengan Akila, si gadis ceria yang telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Tanpa menunda waktu, Angelica segera menelpon Akila dan bersiap menjemput Akila ke rumah Akila. Jauh di dalam lubuk hatinya, Angelica merasa perlu mengenal gadis itu lebih dalam. Angelica penasaran dengan latar belakang keluarga Akila yang mampu membesarkan sosok sesempurna seperti Akila. Bahkan Angelica berencana akan meminta izin langsung kepada orang tua Akila untuk merekrut gadis itu sebagai model brand ambassador produk lipstik milik perusahaannya. Di sisi lain, Akila pun merasakan kegembiraan yang sama. Semangat Akila begitu menggebu-gebu membayangkan akan segera bertemu dengan Tante Slay. Keduanya sama sekali nggak menyadari ya bahwa kecocokan instan dan rasa nyaman yang mereka rasakan sebenarnya bersumber dari ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak kandung. Mereka nggak akan pernah menduga bahwa pertemuan ini bukan sekedar seru-seruan ataupun urusan pekerjaan, melainkan awal dari terbukanya rahasia besar. Baik Angelica dan Akila sama-sama gak akan menyangka betapa besarnya guncangan yang akan terjadi sesaat lagi. Sebuah kejutan besar sedang menanti di rumah Akila. Gak akan terbayangkan betapa syoknya Mayang dan Rita saat mereka membuka pintu dan menyadari siapa sosok tamu istimewa yang akan datang berkunjung di malam itu. Akila pun pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri. Dengan penuh semangat, Akila mengabarkan kepada Mama Mayang dan Tante Rita bahwa Tante Angelica, mamanya Adit, akan segera datang menjemputnya ke rumah. Akila bahkan dengan bangga nih berencana akan mengenalkan Mama Mayang tersayangnya kepada Tante Angelica. Mendengar hal itu, Mayang dan Rita tersentak. Mereka saling berpandangan dengan raut sangat terkejut.
Bagi Akila, teka-teki mengenai sikap Mama Mayang kini kian bertumpuk dan rumit, bagaikan benang kusut yang sulit diurai. Deru mesin mobil di luar rumah seketika menambah suasana semakin tegang. Wajah Mayang semakin memucat, tubuhnya membeku. Di sisi lain, Akila justru berlari dengan antusias menyambut kedatangan Tante Angelica. Begitu sosok elegan itu turun dari mobilnya, jantung Mayang seakan berhenti berdetak. Karena Mayang dan Rita tahu banget ya, wanita itu merupakan ibu kandung Akila. Dan wanita itu benar-benar muncul di hadapannya. Inilah ketakutan terbesar yang selama ini terus menghantui Mayang. Hari di mana Angelica akan datang untuk menjemput Akila. Setiap senyum ramai yang dilemparkan Angelica terasa bagaikan serangan bagi Mayang. Mayang terus menghindar kontak mata dengan Angelica. Mayang takut jika tatapannya akan membongkar rahasia kelam yang selama ini ia simpan. Bagi Mayang, kehadiran Angelica bukanlah sekedar kunjungan biasa, melainkan awal dari mimpi buruk yang akan meruntuhkan narasi bohongnya bahwa Akila katanya ya dulu dijual oleh orang tua kandungnya. Mayang berjuang keras menyembunyikan kegelisahannya saat terpaksa menyambut uluran tangan Angelica. Di sisi lain, Akila semakin menangkap sinyal janggal dari sikap Mama Mayang dan Tante Rita. Namun Akila hanya mampu menerka-nerka. Mungkinkah ketegangan itu muncul hanya karena mereka merasa aneh melihat Akila bisa berteman dekat dengan seorang ibu-ibu dari temannya. Pastinya Angelica pun gak buta akan situasi tersebut. Angelica merasakan ada aura kaku yang memancar dari Mayang dan Rita. Bahkan dinginnya telapak tangan Mayang saat bersalaman menjadi tanda tanya besar baginya. Namun sama seperti Akila, Angelica sama sekali gak akan pernah menduga ada rahasia yang begitu kelam. Angelica hanya bertanya-tanya di benaknya sendiri, apa yang sebenarnya sedang berkecamuk di pikiran kedua wanita tersebut. Suasana sedikit mencair saat Angelica dipersilahkan duduk, sementara Rita segera bergegas ke dapur untuk menyuguhkan teh. Keheningan pecah ketika Angelica menyampaikan maksud kedatangannya. Angelica berniat akan merekrut Akila sebagai model brand ambassador di perusahaannya. Dan secara spontan, Mayang berdiri dengan reaksi yang meledak-ledak. Mayang menolak keras tawaran itu dengan nada bicara yang meninggi. Di dalam benaknya, menyetujui tawaran Angelica sama aja dengan menyerahkan Akila kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebuah kenyataan yang paling sangat ia takuti. Reaksi defensif Mayang yang berlebihan seketika ya membuat Angelica dan Akila terpaku. Kebingungan menyelimuti mereka. Mengapa Mayang harus tegang itu?